Halo chess lovers, berjumpa lagi di channel Dunia Catur. Pada video kali ini kita akan melanjutkan turnamen kejuaraan dunia catur pada tahun 2021 ronde ke-7. Pada ronde ke-6 sebelumnya, Grandmaster Magnus Carlsen memenangkan permainan dalam durasi waktu hampir 8 jam. Jadi chess, hal wajar jika pemain saat ini berada dalam kondisi kelelahan. Sebentar kita lihat chess bagaimana ekspresi dari kedua pemain ini pada ronde ke-7 ini. Baik, di sini Ian Nepomniachtchi terlihat segar ya chess. Mungkin saja karena kekalahannya pada ronde sebelumnya. Jadi sekarang Nepo pun harus bermain lebih all out lagi untuk mengejar ketertinggalan 1 poinnya. Oke chess, langsung saja kita lihat ini dia permainannya. Pada ronde ke-7 ini, Nepo memegang buah putih dan Carlsen buah hitam. Permainan diawali dengan pion E4, pion E5, kuda ke F3 mengancam pion, kuda ke C6 melindungi pion, gajah ke B5. Pembukaan seperti ini dinamakan pembukaan Ruy Lopez. Dari pembukaan ini dapat tercipta suatu jebakan catur mematikan loh chess. Dan bagi teman-teman yang belum tahu triknya, silakan nanti cek videonya pada link deskripsi di bawah ini ya chess. Oke, kita lanjut. Di sini Carlsen membalas pion A6 menyerang gajah. Lalu gajah mundur ke A4. Kuda ke F6 menyerang pion. Raja rokade pendek. Oh ya chess, kembali saya ingatkan, hitam tidak dapat pukul pion ini ya. Alasannya pernah kita bahas pada permainan ronde-ronde sebelumnya ya chess. Nanti di situ silakan teman-teman tonton sendiri alasan kenapa pion ini tidak dapat dipukul oleh kuda. Oke, kemudian di sini Carlsen gajah ke E7 membuka jalan rokade rajanya. Nepo benteng ke E1. Pion maju ke B5 menyerang gajah. Lalu gajah mundur ke B3. Raja rokade pendek. Dan pion maju ke A4 mengajak pertukaran pion. Carlsen benteng ke B8. Pion kali pion. Pion kali pion. Pion H3. Pion D6 membuka jalan keluar gajahnya. Pion ke D3, pion H6, kuda ke C3, benteng ke E8, kuda ke D5, mengajak pertukaran kuda. Carlsen menunggu pertukaran, lalu gajah mundur ke F8 dengan tujuan untuk membuka jalan keluar menterinya. Kemudian Nepo kuda kali kuda dan menteri kali kuda. Pion ke C3, kuda ke E7, gajah ke E3, gajah ke E6 mengajak pertukaran gajah. Pion maju ke D4, pion kali pion, pion kali pion, gajah kali gajah, menteri kali gajah. Kuda ke G6 sekaligus benteng menyerang pion. Nepo membiarkan pionnya dan menjawab benteng ke C1 menyerang pion C7. Di sini Carlsen menjawab pion ke C5. Oke, sebelum Carlsen menjawab ini, bagaimana jika semisalnya pada posisi ini Carlsen menerima pertukaran pion, yaitu benteng pukul pion, lalu benteng putih juga kali pion. Pertukaran ini memang bernilai seimbang ya chess. Hanya saja dari segi posisi sedikit memberikan kelemahan bagi hitam karena harus memproteksi kedua pionnya yang terpisah ini. Oke, kita kembali ke langkah sebelumnya. Yaps, di sini setelah Nepo benteng ke C1 menyerang pion, Carlsen mempertahankan rantai pionnya dan menjawab pion ke C5 mengajak pertukaran pion. Sebelum kita lanjut ke balasan Nepo, kita lihat terlebih dahulu apa yang terjadi jika semisalnya di posisi ini Nepo menerima pertukaran pion. Oke, misalkan pion kali pion.
maka pastinya pion kali pion. Langkah terbaik berikutnya adalah gajah kali pion, benteng kali pion, gajah kali gajah, dan kuda kali gajah. Nah, pada posisi ini, kedua pemain masih dalam keadaan imbang ya, Ces. Oke, kita kembali ke langkah sebelumnya. Di sini, setelah Carson mengajak pertukaran pion, Nepo menolak dan menjawab terlebih dahulu pion ke E5 mengancam menteri. Carson menjawab menteri ke F5. Nah, sekarang giliran Nepo menjawab. Kita sering diperhadapkan dengan kondisi seperti ini, Ces. Di sini ada dua pilihan penukaran pion. Lalu kira-kira langkah apakah yang sebaiknya kita pilih? Memukul pion C5 atau pion D6 ini? Lihat, jika semisalnya kita memukul pion yang di belakang ini, maka pion hitam ini akan maju menyerang menteri. Dan tentunya ini sangat berbahaya sekali bagi pemain putih, karena keberadaan kedua pion ini yang saling terikat terus maju menuju petak promosi. Dan itu jelas akan menyulitkan putih untuk mencegah laju kedua pion ini. Jadi Ces, kita kembali ke langkah aslinya. Di sini Nepo memilih memukul pion yang di depan ini. Lalu pion kali pion, gajah kali pion, gajah kali gajah, dan benteng kali gajah. Carson kuda kali pion, kuda kali kuda, dan benteng kali kuda. Benteng kali benteng, lalu menteri kali benteng. Dan di sini mulai terlihat gambaran bahwasannya permainan ini pasti akan berakhir remis. Nepo pun menyederhanakan permainan dengan menteri ke C3 mengajak pertukaran menteri. Carson menteri kali menteri dan pion kali menteri. Benteng ke C8 menyerang pion. Benteng ke A5 menyerang pion juga. Benteng kali pion, benteng kali pion. Benteng ke C1 ska, raja ke H2. Benteng ke C3, pion H4, pion G6. Pion G3, pion H6. Lihat, inilah yang disebut dengan endgame dengan formasi pion groin. Ini istilah dalam bahasa Rusia ya, Ces, yang menunjukkan bahwa kekuatan kedua pemain benar-benar imbang dan diprediksi akan berakhir remis, asalkan setiap pemain tidak melakukan kesalahan. Lalu Nepo raja ke G2, raja ke G7. Benteng ke A5, raja ke F6. Benteng ke B5, raja balik lagi ke G7. Benteng A5, raja ke F6. Nepo mencoba ska di petak A6, lalu raja balik lagi ke G7. Benteng ke A7, lalu sampai di sini kedua pemain pun bersepakat untuk berakhir remis atau seri. Jadi Ces, sampai di akhir ronde ke-7 ini, perolehan skor sementara adalah 4 poin untuk Magnus Carlsen dan 3 poin untuk Grandmaster Ian Nepomniachtchi. Ini masih ronde ke-7, masih besar peluang untuk Nepo untuk menyeimbangkan kedudukan poinnya. Kita lihat saja ke depannya pada permainan-permainan ronde berikutnya, apakah Nepo berhasil menyeimbangkan kedudukannya atau bahkan mungkin sebaliknya. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini ya. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Salam Gens Unasumus.